8 lewat 10 tadi karena masih ada jenis kita dimulai jam 9.25 ada 1 jam bisa lebih menyempatkan sebagainya sudah bagus, diusahakan senyaman mungkin dulu kita buat suasana dalam kelas. Jadi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran seperti yang sudah Bu lakukan, sudah terlihat tadi di mana meminta kalau tidak salah ketua kelas. Iya. Oke. Lalu tadi Bu Reni meminta saya mengamati di bagian pembelajaran berdiferensiasi dan manajemen kelas. Iya. Di sini siswa yang masih pasif, Iya. itu kata kunci yang bisa saya ambil. Menurut Bu Reni sendiri dari Bu Reni kurang lebih ya 2 jam pembelajaran tadi, hal apa yang sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin di Bu Reni capai? Jadi mereka masing-masing bekerja sudah di dalam kelompok, walaupun masih memang ada karena setiap kelompok pada saat kita mendatangi kelompok satu, kelompok yang di ujung itu mungkin ada yang masih punya kesibukan masing-masing, kurang aktif. Nah setelah kita mendatangi kelompok mereka akan aktif semua. Nah jadi disitulah kesempatan mereka mungkin untuk sebagian bercanda. Nah, jadi ada masih ketidakaktifan mereka. Tapi dari hasil di dalam kelompok tadi mereka mempraktekkan, ternyata di dalam kerja kelompok itu mereka bagus. Mereka aktif semua tadi di dalam kelompok. Yang tadinya anak-anak laki-laki sibuk sendiri, kemudian pada saat praktek mereka yang melakukan praktek, yang perempuan yang mencatat. Ada yang membuat gambar. Dari praktik Bu Reni mengapresiasi 2 jam pembelajaran, menurut Bu Reni gimana performa Bu Reni secara pribadi? Itu lakukan penilaian sendiri, performa itu seperti apa? Jadi saya berusaha sudah maksimal, cuma memang ada kendala tadi. Nah itu memang membuat kita yang asalnya semangat, anak-anak yang asal semangat, jadi mungkin ada agak menurun. Jadi karena kendala peralatan, teknis. Nah itu teknis ya. Nah kemudian kita tetap berusaha, walaupun kita pindah kelas, tetap berusaha memotivasi mereka dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar. Jadi saya memaksimalkan diri untuk mengarahkan pembelajaran itu berpusat kepada mereka. Kuncinya memaksimalkan. Contoh konkretnya apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan performa itu? Jadi saya mengajak mereka berdiskusi di antara teman. Jadi mereka saling berbagi. Jadi berbagi peran. Jadi di dalam kelompok itu berbagi peran. Ya. Jadi tidak ada yang nganggur, tidak ada yang tidak aktif, itu yang saya maksimalkan di dalam kelompok. Nah, tadi Bu Reni sudah coba menampilkan, ya, kalau saya bilang semaksimal mungkin. Kalau dari 1 sampai 10, Bu Reni taruh angka hari ini yang saya tidak berani terlalu maksimal menaruhnya, jadi saya hanya berani di angka 9. Kenapa enggak 10? Kalau 10 itu sudah aktif semua, bisa mampu semua, karena ini hanya di dalam kelompok itu pembicaranya paling maksimal 3-4 orang yang mampu mengungkapkan, walaupun mereka paham tapi mereka belum maksimal mengungkapkan apa yang mereka tahu, padahal mereka sebenarnya bisa dan tahu. Karena apa? Karena saya saat berjalan-jalan di kelompok tadi, temannya menyodorkan ini jawabannya, ayo kamu yang bacakan. Nah, padahal dia paham tapi dia tidak berani berbicara. Nah, itu yang masih belum maksimal.
kasih pengantar. Iya. Oke. Dari 2 jam tadi saya coba bantu Bu Reni mengamati. Sekali lagi saya tidak mencari kelemahan. Artinya di sini kita sama-sama ketika kita punya kelemahan kita cari solusinya supaya kelemahan itu tertutupi di sesi berikutnya. Tadi saya coba mengamati Bu Reni dari pembukaan memang sudah oke, sudah bagus. Bu Reni sudah melakukan pembukaan, menyapa dan sebagainya sudah bagus, sudah terlihat. Nah di sini ada beberapa hal Bu Reni terkait yang diminta Bu Reni tadi. Memang selama 2 jam pembelajaran kurang lebih saya masih menemukan beberapa siswa yang asik dengan kegiatannya sendiri. Nah, ketika Bu Reni datang, betul sekali kata Bu Reni, mereka terlihat aktif. Nah, maunya kita manajemen kelas ini bukan karena tuntutan, tapi karena kewajiban. Karena saya ini siswa, saya wajib mengikuti pembelajaran. Maunya seperti itu. Memang seperti yang Bu Reni sampaikan di manajemen dan Ibu Reni sendiri tadi sudah mengakuinya, ada beberapa, tidak semua, Bu. Ada beberapa siswa. Lalu ada beberapa yang terlihat sibuk sendiri. Lalu ada yang keluar, ada yang terlambat masuk. Sekarang kita ini guru ini tidak hanya sebatas akademik, kita juga mengajarkan lebih baiknya manajemennya seperti apa. Nanti Bu Reni coba buat lagi ketika ada yang terlambat seperti apa, ketika ada yang mau seperti apa. Memang tidak semua, ada beberapa saya lihat tadi yang sibuk. Saya lihat ada dia meminta izin baru keluar. Tapi ada beberapa yang langsung itu tugas PR kita, Bu. Oke, namun tadi saya melihat betul sekali kata Bu Reni sadar betul karena mereka kalau saya melihat itu dalam kelompok besar ada yang aktif, ada yang pasif. Aktifnya seperti ini, dia kerja, kawannya sebelah kerja, jadi kadang-kadang kerja sebentar main HP. Itu ada beberapa yang saya lihat. Lalu saya ada tadi coba mendatangi kelompok-kelompok, memang betul ada setiap kelompok ada satu yang saya temukan. Dan tidak sengaja saya melihat HP-nya di luar pembelajaran. Jadi itu tugas kita bersama, bagaimana menyadarkan mereka ketika mempunyai gawai seperti ini lebih baiknya digunakan untuk pembelajaran. Memang kita tidak bisa memantau penuh biasanya. Nah itu yang bisa saya coba. Lalu di manajemen tadi betul sekali Bu Reni sadar betul yang ke-9 tidak 10 karena masih ada kekurangan. Nah tugas kita nanti ke depannya ini ada beberapa. Kalau kita merujuk ke seharusnya siswa aktif bukan karena kita minta, tapi karena mereka merasa kewajiban mereka. Itu yang harus dimulai dari kesadaran diri. Nah tadi hampir ketika pembukaan tujuan pembelajaran tadi ada Bu Reni bilang hari kita coba tentang perpindahan alam. Alangkah lebih baiknya untuk tujuan ini dimaksimalkan pemahaman mereka. Perpindahan alam memang Bu Reni sudah bilang secara konteksi, induksi dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya Ibu kaitkan dengan keseharian mereka. Satu lagi tadi Bu Reni, ini ada 2 tempat yang sama saya temui selama supervisi, yaitu pada saat kendala tulisan. Kita seorang guru ini diminta lebih kreatif sebenarnya. Kalau tadi kita tidak pindah ke sini, kita lanjut di sana, mungkin jam 10 itu sudah selesai. Ibu Reni ambil aja kebijakan atau berinisiatif saja. Kaitkan Bu Reni boleh bertampilkan secara bergantian. Jadi tidak jadi penggunaan waktu yang semaksimal mungkin seefisien. Nah tadi Bu Reni minta ke sini karena ada LCD, padahal kita bisa keluar. Ini luar biasa. Saya malah senang kalau belajar di alam terbuka seperti itu. Jadi untuk kedepannya itu PR untuk Bu Reni. Saya yakin kita guru ini sudah lebih menguasai materi karena ada istilah pintar sehari sebelum, jadi kita lebih tahu. Jadi kita
lebih mengkondisikan. Oke. Itu yang bisa saya dapatkan tadi. Selebihnya sudah oke, performa juga sudah oke menurut saya. Nah, di sini saya mau dengar sekali lagi dari Bu ini, dari diskusi kita ini, udah ada nggak bayangan seperti apa supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai? Ada nggak rencana tindak lanjut? Jadi nanti ke depan, jadi apa hal-hal yang sudah disampaikan saya mengakui. Jadi siswa memang kalau memang dalam kerja kelompok itu biasanya kekurangan mereka itu ada yang permisi untuk keluar, juga ada yang hanya lewat. Nah, jadi itu akan saya perbaiki, akan saya kontrol lagi. Kemudian untuk handphone, karena memang mereka dalam pembelajaran fisika ini menggunakan gawai untuk menambah buku pelajaran, buku paket dipersilahkan, tapi masih ada memang hal-hal kecil di luar itu yang memang tanpa kita bisa cek satu-satu, ada yang membuka yang lain. Nah, itu akan kita perbaiki. Mungkin nanti ada di lain kesempatan, mungkin akan mengajak Pak Haryanto kembali untuk membantu dalam pembelajaran berikutnya. Jadi rencana tindak lanjut yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran ada nggak? Kalau tadi Bu Reni bilang kelompok mungkin terlalu besar, mungkin ada lagi rencana tindak lanjut? Jadi untuk tindak lanjut mungkin nanti kita akan bagi di dalam kelompok kecil, Pak. Paling maksimal ya 5 orang. Paling maksimal untuk menghandle kegiatan-kegiatan di luar jangkauan yang tidak kita inginkan. Ya, jadi mereka akan aktif kalau di kelompok-kelompok kecil. Jadi ada pembagian peran. Iya, pembagian peran ya masing-masing. Ada lagi? Jadi mungkin kenapa kita mengambil kelompok besar, Pak Haryanto, karena menyesuaikan dengan materi. Jadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, kan ada 3. Iya, ada 3. Jadi itu mungkin kenapa alasan saya mengambil kelompoknya 3. Itu pertimbangan. Itu pertimbangan kemarin. Tapi berusaha maksimal. Tapi kemarin kalau masih yang heterogen itu parah sekali. Jadi yang bisa itu mengharapkan, yang tidak bisa mengharapkan yang bisa yang bekerja. Nah, kalau sekarang kan melakukan pemetaan. Iya, sudah melakukan pemetaan bahwa kelompok di sini mereka walaupun kurang tapi mereka tetap maksimal. Tetap bisa mempresentasikan sama persis seperti kelompok yang lain. Terima kasih Bu Reni. Dari tadi pembelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi mohon maaf Bu Reni, saya tidak menggali kesalahan. Di sini kita artinya sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bu. Jadi jangan sampai ada merasa menggurui. Jadi kita sama-sama belajar. Ke depan kalau seandainya Bu Reni memerlukan lagi, saya untuk melakukan pengamatan bisa. Iya, siap. Oke, kira-kira